Nah, yang masih aku ragukan itu biaya prakteknya, Kak. Apa benar biaya praktek sudah dihitung dan termasuk ke dalam UKT yang kita bayar? Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Buat yang baru nonton video aku, perkenalkan aku Dr. Hasna Metisha, biasa dipanggil Nana. Aku merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Aku berasal dari angkatan 2012. Nah, ada nih beberapa followers di Instagram dan juga subscribers di YouTube yang bertanya. Jadi salah satunya ini ada namanya Desti Alvina, semoga lulus di kedokteran ya Desti. Semoga bisa menjadi salah seorang mahasiswa kedokteran Universitas Andalas ya. Jadi Desti bertanya, aku bacain ya guys dari DM Instagram. Salam kenal kak, garis miring Bu Dokter. Aku salah satu subscriber kakak di channel kakak. Aku udah nonton banyak video kak. Nah yang aku mau tanyakan ini mengenai biaya kuliah kedokteran, boleh nggak kak? Boleh nih, boleh banget. Jadi teman-teman yang lain mungkin yang malu untuk bertanya, boleh nih DM aja aku melalui Instagram. Terus juga buat teman-teman yang nonton yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dipencet tombol lonceng juga agar teman-teman tahu atau ada notifikasi saat aku upload video baru. Oke, kita lanjut ya. Jadi kayak konsultasi gitu loh Desti ini. Jadi gini kak, rencana aku mau masuk FK Unan insya Allah, amin. Dan teman-teman yang nonton juga semoga ya lulus di kedokteran Unan ataupun FK negeri lainnya. Nah tapi gini kak, ortu gak mendukung karena faktor biaya yang katanya sampai puluhan dan ratusan juta. Akhirnya aku cari-cari review biayanya, akhirnya dapat channel kakak, langsung aku subscribe dan tonton. Yang ini ya guys, bisa klik link di kiri atas di sini nanti. Jadi Desti udah nonton, terus nah yang akan dia tanyakan adalah di video kakak itu udah jelas banget UKT-nya. Nah yang masih aku ragukan itu biaya prakteknya kak. Apa benar biaya praktek sudah dihitung dan termasuk ke dalam UKT yang kita bayar? Mohon dijawab ya kak, mohon dijawab ya kak dokter, perlu banget nih infonya kak katanya. Nah aku jawab kan, mungkin teman-teman banyak juga nih yang bertanya-tanya mengenai hal ini. Jadi kita kuliah di kedokteran, lebih spesifiknya aku membahas mengenai kedokteran Unan. Memang hanya UKT itu saja yang kita bayarkan per semester. Jadi nggak ada biaya-biaya tambahan lainnya yang harus kita bayar ke kampus. Misal nih kan ada yang nanya, buat praktikum ada yang mungkin beberapa FK swasta mungkin ada yang untuk praktikum tertentu mengeluarkan biaya lagi. Nah di kedokteran Unan kita nggak perlu lagi mengeluarkan biaya. Terus aku balas kan, jadi maksudnya praktek ini koas ya gitu kan. Jadi aku jelasin koas itu nggak ada biaya tambahan lagi kok. Jadi gini guys, kita kuliah di kedokteran, anggaplah contoh kasusnya aku, waktu itu aku belum memakai sistem UKT, jadi masih sistem yang pukul rata gitu loh. Jadi kalau dia jalur reguler atau SNMPTN, baik itu SNMPTN undangan maupun SNMPTN tertulis, itu biaya kuliahnya adalah 1.050.000 per semester. Nah kalau untuk mandiri, kalau nggak salah biayanya 7 juta per semester. Nanti aku koreksi ya kalau salah. Terus itu memang per semester, dari per 6 bulan kita bayarkan. Jadi nggak ada biaya tambahan lain. Misal nih, kan aku udah jelasin video sebelumnya mengenai lama dan tahap kuliah di kedokteran, khususnya itu kedokteran Unan. Tapi sebenarnya sih hampir sama ya untuk lama dan tahap-tahap kuliah di kedokteran se-Indonesia. Yang belum nonton videonya yang ini bisa nonton linknya di sini ya nanti setelah nonton video ini. Nah, di sana kan dijelaskan bahwa saat fase preklinik 3,5 tahun itu kan uang sekolah kita, uang SPP-nya aku bayar 1.050.000 per semester. Nggak ada tambahan-tambahan lain kayak uang praktikum, uang skills lab tuh nggak ada lagi. Cuman mungkin lebih ke biaya kehidupan sehari-hari. Aku karena tinggal sama orang tua dan tidak ngekos, jadi untuk biaya-biaya seperti kos, biaya makan itu memang tidak perlu mengeluarkan uang lagi gitu kan, karena sudah ditanggung, karena memang punya rumah di Padang gitu kan. Dan juga untuk makan orang tua sudah membiayai seperti itu ya. Tapi mungkin lebih ke biaya-biaya untuk fotokopi bahan gitu ya. Terus juga mungkin waktu makan siang selepas kuliah pengantar. Nah itu kan ada namanya isoma. Setelah isoma biasanya ada jadwal-jadwal tertentu kita skills lab atau praktikum. Tapi umumnya sih praktikum di jam-jam sebelum jam 12 ya. Nah karena ada jeda isoma itu,
biasanya kita makan di kafe atau di kantin kampus. Nah kalau aku sih untuk menghemat biaya dan juga karena aku merasa kalau bawa bekal itu lebih sehat, jadi karena kalau aku pribadi lebih sering membawa bekal. Coba ditanya ke teman-teman aku, mereka tuh udah pada tahu tuh aku sering bawa. Aku tuh tahun 1 ya umumnya sering banget bawa bekal ke kampus. Kenapa? Karena dari segi hemat juga, hemat biaya kan ya. Terus juga kita tahu nih makanan apa sih yang kita masak ini apakah terjamin kebersihannya, kesehatannya. Jadi lebih aman lah. Apalagi ini lagi masa pandemi, memang lebih baik kita membawa makanan dari rumah gitu ya. Makanan yang memang kita masak sendiri, kita tahu itu nggak pakai bahan-bahan tambahan seperti bahan penyedap dan lain-lain. Kita tahu itu minyaknya nggak berulang-ulang kali dimasak gitu, digunakan gitu ya. Jadi memang menurut aku akan lebih baik teman-teman bawa bekal ke kampus ataupun ke tempat kerja. Jadi ya paling dari segi pengeluaran itu ya, pengeluaran sehari-hari ya, misalnya biaya fotokopi. Sebenarnya juga biaya fotokopi bahan juga nggak terlalu penting, atau maksudnya nggak wajib, tapi ada beberapa orang yang harus belajar lewat hard copy gitu ya, termasuk aku lebih suka mencoret-coret kertas-kertas KP namanya, kertas-kertas dari kuliah pengantar dari dosen. Jadi biar lebih nempel gitu loh. Jadi apa yang dosen jelaskan kita catat langsung di kertas tersebut. Cuman itu memang opsional, tidak wajib. Ini tidak diwajibkan oleh kampus seperti itu. Ya sehari-hari kalau untuk biaya kosan nanti aku bahas di video selanjutnya ya. Terus juga dia nanya nih, udah aku balas kan. Dan itu untuk preklinik ya guys. Lalu kan ada namanya koas. Koas itu kan seperti yang aku udah jelasin juga sebelumnya, koas itu kan ada 15 stase. Ada 5 stase besar, stase mayor, dan 10 stase minor atau stase kecil. Nah, stase mayor itu seperti interne atau penyakit dalam, anak, obgyn, public health, dan bedah. Nah, itu stase mayor selama 9 minggu dan stase minor itu selama 4,5 minggu. Itu waktu zaman aku dulu ya guys, tahun 2017-2018. Terus saat koas atau saat jadi dokter muda, itu kan kita praktek di rumah sakit. Nah itu tetap kita bayar uang SPP ya, uang, kalau aku belum sistem UKT, aku bayar tetap 1.050.000. Gak ada biaya tambahan lain sih, misalnya kayak kalau ke kedokteran gigi kan ada tambahan beli alat, beli bahan, ada biaya beli alat kedokteran seperti stetoskop, terus beli hammer, palu untuk pemeriksaan di neurologi, pemeriksaan saraf gitu ya, refleks hammer gitu. Nah lebih ke situ sih. Jadi untuk kebutuhan pribadi, alat pribadi kita, alat kesehatan, alat kedokteran yang memang akan kita butuhkan nanti setelah kita menjadi dokter gitu. Terus koas itu sendiri lebih banyak, kalau dari segi biaya nggak terlalu banyak, butuhnya tuh lebih butuh fisik yang kuat, terus juga tenaga yang kuat karena harus fit gitu loh. Jadi kalau lemes-lemes, telat-telat makan jadi gampang sakit karena kita udah masuk rumah sakit, kita jadwalnya itu padat. Jadi memang harus baik gitu gizinya, makanan yang dimakan harus baik. Sebaiknya kalau aku pribadi, aku konsumsi vitamin juga, sayur-sayuran, buah dan sayuran tentunya. Mungkin lebih ke biaya pribadi lagi guys, ke biaya makan gitu ya, makannya harus yang bergizi, gak boleh telat-telat makan, nanti gampang sakit. Terus juga untuk biaya vitamin, beli buah dan sayur, lebih ke situ sih. Terus nanti kan di koas ada dinas daerah juga, jadi ada stase-stase daerah. Kalau koasnya sendiri kan itu di M Jamil, di rumah sakit M Jamil Padang. Nah tapi kalau untuk stase daerah itu kita nantinya ada di rolling gitu loh guys, ada dibagi-bagi. Kita ada ke Pariaman, ada ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, ke Batu Sangkar, pesisir selatan, Painan, dan lain-lain. Nah saat dinas daerah itulah kita butuh biaya mungkin untuk transportasi ke daerah tersebut, dan juga biaya sehari-hari, biaya makannya sih. Kalau untuk penginapan sudah ditanggung, sudah ada mesnya biasanya. Seperti misalnya di Bukit Tinggi udah ada mes dokter mudanya, lalu di Batu Sangkar kita ada dikasih kamar dari rumah sakitnya, ada kamar jaga. Di Payakumbuh, nah di Payakumbuh itu aku ngekosnya sih cuma 2 minggu sih guys. Terus juga di Pariaman ada kamar jaganya, dan di mana lagi ya,
Di pesisir selatan aku nggak pernah dapat di sana. Di Dharmasraya aku kurang tahu, tapi umumnya rumah sakit tersebut, rumah sakit daerah, atau saat kita dinas daerah, stasi daerah, biasanya kita dikasih mes tempat tinggal. Jadi memang cuma mikirin biaya transport ke sana dan juga balik ke Padang, dan biaya untuk makan sehari-hari. Seperti itu guys. Terus juga Desti ini bertanya, berarti selama kuliah kedokteran sampai selesai ujian koasnya cuma tok di UKT aja ya kak untuk biaya kuliahnya di luar biaya akomodasinya? Terus aku bilang, iya benar, nggak ada tambahan lain kok. Jadi UNAN itu terkenal se-Indonesia, FK-nya itu relatif murah loh guys. Nah terus Desti juga nanya nih, nah kalau untuk buku-bukunya itu emang mahal banget ya kak? Lumayan sih kalau menurut aku ya, tapi kan nggak wajib ya. Maksudnya itu kan nggak wajib untuk dimiliki, nggak wajib untuk beli gitu loh, tapi kamu harus punya sebaiknya. Jadi punya itu gimana caranya? Dengan pinjam ke senior atau pinjam ke perpustakaan. Nah itu saran dari aku. Memang buku-bukunya lumayan, harganya lumayan mahal, tapi sekarang udah canggih ya, udah banyak e-books. Terus juga kan kita tuh harus bergaul juga ya, jadi kita punya senior, kita punya teman, punya perpustakaan, jadi bisa pinjam bukunya ke senior ataupun di perpustakaan. Terus memang kan ada namanya PDF atau e-books, cuman ya kalau aku pribadi aku lebih suka baca di buku, maksudnya di hard copy gitu loh guys. Karena kalau di HP atau di iPad atau di mana gitu ya, di laptop itu cenderung terdistract, aku gampang terdistract, jadinya jadi main-main HP, main kesana kemari gitu deh. Terus Desti juga nanya nih, aku masih belum paham nih kak alur-alur kuliah kedokteran kak. Jadi setelah tamat S1 itu gimana caranya lanjut ke koas kak? Apa langsung dari kampus disuruh gitu kak? Jika kakak berkenan menjawabnya di sini aku berharap kak, tapi ya kalau enggak kakak bikin konten YouTube tentang alur kuliah kedokteran. Aku udah jelasin ke dia di sini, terus aku pengen buat kontennya juga, konten yang ini di sini nanti nonton ya guys. Jadi kita kuliah di kedokteran setelah tamat dari preklinik 3,5 tahun, setelah itu yudisium, SCAT, sarjana kedokteran, lalu koas. Nah untuk lanjut koas itu memang lanjut aja gitu loh guys, jadi nggak kayak di farmasi atau keperawatan, kalau nggak salah itu tamat ya udah lulus wisuda. Jadi mereka harus ikut tes lagi untuk masuk prodi keperawatan atau prodi apoteker gitu. Kita nggak, kita memang langsung lanjut gitu loh guys. Jadi dari preklinik lanjut ke klinik, ke koas, nggak perlu tes lagi. Lebih ke tesnya itu tes lokal gitu ya, maksudnya tes dari kampus, biasanya ada ujian tulis ataupun ujian OSCE, ujian praktek gitu. Mungkin itu aja sih, aku lebih banyak membahas mengenai biaya-biaya, ini Q&A mengenai biaya-biaya kuliah di kedokteran. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, boleh silahkan share videonya ke teman-temannya ataupun ke keluarga dan ke orang tuanya. Mungkin orang tuanya ragu untuk menyekolahkan anaknya untuk kuliah di kedokteran gitu. Jadi bisa mungkin lebih yakin gitu loh dengan situasi yang nyata mengenai biaya-biaya kuliah di kedokteran. Jangan lupa subscribe. Mungkin segitu aja. Aku mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.